Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-babul khamisu fil wudu'i. Bab kelima tentang wudu. Wa fihi masailu, dan dalam pembahasan tentang wudu terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula. Masalah pertama, ta'arifuhu wa hukmuhu. Ta'arifuhu, definisinya, ya, pengertiannya. Wa hukmuhu, dan hukumnya. Al-wudu'u lughatan, wudu secara bahasa, yakni makna bahasanya, ya, mustaqqun minal wada'ati wa hiya al-husnu wan nadhafatu. Wahiyal husnu wan nadhafatu. Jadi mustaq, makna kata bahasa ini dipetik dari al-wada'ah. Al-wada'ah. Apa makna al-wada'ah? Wahiyya, yaitu al-husnu, kebagusan, wan nadhafah, dan kebersihan. Ya, inilah makna al-wudu dari segi bahasa. Wa syar'an, dan makna al-wudu secara syariat, sebagai suatu istilah dalam syariat, isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ati wa hiya al-wajhu wal yadani wal ra'su wal rijlani ala sifatin makhsusatin fi syar'i ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Dihafalkan definisinya, ya. Dan penggunaan kata isti'mal artinya penggunaan. Isti'malul ma'i. Isti'malul ma'i artinya penggunaan air. Ini mewakili, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa wudu dari 4 anggotanya itu 3 anggota dibasuh dengan air dan 1 anggotanya diusap. Jadi menggunakan kalimat isti'malul ma'i, penggunaan air, fil a'dha'il arba'ati, pada 4 anggota wudu, ini meliputi semuanya. Nah, ya, isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ati, penggunaan air pada 4 anggota wudu. Wahiyya, apa 4 anggota wudu itu? Wajah, ya, 2 tangan, al-yadan, ra's, kepala, rijlan, 2 kaki. Wajah dibasuh, kedua tangan dibasuh, kepala diusap, ya, kedua kaki dibasuh. Nah, jadi isti'malul ma'i, penggunaan air fil a'dha'il arba'ah, ini kalimat yang meliputi membasuh dan mengusap. Ya, jadi tidak, jika menggunakan kalimat ghaslul a'dha'il arba'ati, membasuh 4 anggota wudu, ini ada muskilah, problem, karena ra's, kepala tidak dibasuh tapi diusap. Nah, baik, ada sifatin makhsusatin, ya, dengan sifat khusus, penggunaan air pada 4 anggota wudu tersebut yang disebutkan itu, ya, dengan sifat khusus fi syara', dalam syariat, yang diatur dalam syariat, itu syariat yang diatur dalam syariat, ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, dalam rangka ta'abbud, dalam rangka ta'abbud, beribadah kepada Allah Ta'ala. Baik. Wa hukmuhu, hukumnya, annahu wajibun 'alal muhdithi, sesungguhnya wudu itu wajib. 'alal muhdithi, atas orang yang berhadas. Ya, berhadas kecil tentunya, ya.
idza arada sholata, apabila dia ingin sholat, wa ma fi hukmiha, dan apa saja yang memiliki hukum yang sama dengan sholat. Ya, wa ma fi hukmiha, dan apa yang memiliki hukum yang sama dengan sholat. Yakni sholat dipersyaratkan pelaksanaannya suci dari hadas. Wa ma fi hukmiha, dan yang memiliki hukum yang sama dengan sholat yang juga dipersyaratkan suci dari hadas. Contohnya kat tawaf, seperti tawaf. Seperti tawaf. Ya, menurut madhab yang mempersyaratkan tawaf wajib suci dari hadas, dan ini masalah khilafiyah. Baik. Wa massil mushafi, dan menyentuh mushaf menurut madhab yang mewajibkan. Menyentuh mushaf wajib dalam keadaan suci dari hadas, dan ini juga masalah khilafiyah. Namun di atas madhab ini, ya, ini contoh menurut madhab yang mewajibkan tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas, menyentuh mushaf harus dalam keadaan suci dari hadas, maka ini contoh. Ini memiliki hukum yang sama dengan sholat, begitu. Ya. Jadi jika hendak tawaf wajib wudu dulu. Jika hendak menyentuh mushaf, memegang mushaf, wajib wudu dulu. Nah, begitu. Al-masalah tsaniyah, itu masalah kedua. Ad-dalilu ala wujubihi, dalil atas wajibnya wudu. Wa ala man yajibu, wa ala man yajibu, dan atas siapa diwajibkan. Wa mata yajibu, dan kapan wajib. Ya, dan kapan wajib. Amma dalilu ala wujubih, adapun dalil atas wajibnya, faqauluhu ta'ala, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak berdiri mengerjakan sholat. Idza itu syartiyah biduni jazm. Dalam ilmu nahwu, idza itu adalah perangkat bahasa yang berfungsi mempersyaratkan tapi tidak menjazm fi'il. Ya. Nah, ini menunjukkan syarat, berarti wajib. Apabila jika hendak berdiri mengerjakan sholat dipersyaratkan apa? Maka ini jawaban syarat. Jadi idza adalah persyaratan, kemudian al-fa ini ya menunjukkan masuk ke jawaban syarat tersebut. Faghsilu, maka ya, igsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Anggota yang pertama. Wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian kedua tangan kalian sampai ke siku-siku, ya. Yani bersama siku-sikunya. Ini anggota yang kedua. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala-kepala kalian. Ini anggota yang ketiga. Wa arjulakum ilal ka'baini, wa arjulakum, ya. Kemudian basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ya. Jadi idza yang menunjukkan persyaratan, ya. Jadi apabila seseorang hendak mengerjakan sholat, ya, dipersyaratkan apa?
igsilu, fagsilu wujuh, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan salat dipersyaratkan suci dari hadas kecil dengan wudu. Nah, itu jika berhadas kecil. Wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian junub, ya, dipersyaratkan apa? Fattaharu, maka bersucilah dengan cara mandi. Ya, karena hadas besar diangkat dengan mandi. Baik. Wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Apabila kalian sakit atau sedang safar atau salah seorang dari kalian datang dari buang tinja, ya, aw lamastumun nisaa, atau kalian usai menyentuh wanita berhubungan, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, wudu, tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi karena tidak mendapatkan air. Fatayammamu, sebagai gantinya tayammumlah kalian sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Famsahu, caranya famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, usaplah kepala kalian dan telapak tangan kalian darinya, dan telapak tangan kalian, ya, dari debu yang suci itu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan, ya, menjadikan adanya satu kesulitan pun, satu kesulitan pun atas kalian. Yani yuridu di sini bima'na yuhibbu. Ma yuhibbullahu, ya. Allah tidak menyukai adanya atas kalian satu kesulitan pun dalam syariat ini. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menyukai untuk menyucikan kalian. Wa liyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, moga-moga kalian bersyukur. La'allakum tashkurun, moga-moga kalian bersyukur. Naam, Al-Maidah ayat 6. Ayat ini meliputi, ya, dipersyaratkannya bagi yang hendak sholat, dipersyaratkannya wudu dari hadas kecil, dipersyaratkannya mandi dari hadas besar. Ketika ada udzur, tidak dapat air, ya, maka diganti dengan tayammum. Nah, ya, yang terkait dengan pembahasan kita sekarang adalah bagian awal ayat, yaitu tentang wudu. Nah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil dari as-sunnah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. La yaqbalullahu salatan, Allah tidak akan menerima suatu salat bighairi tuhurin, tanpa kesucian. Ini kesucian di sini maknanya umum, kata ulama. Tanpa kesucian hati. Dengan apa? Dengan iman. Jika hatinya najis dengan syirik, kufur, tidak diterima. Ya, itu yang batin, yang sifatnya his, ya, hissiyah, taharah hissiyah, yaitu apa? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Allah tidak akan menerima salat tanpa kesucian hati dan tanpa kesucian tubuh dari hadas besar dan hadas kecil.
wala shadaqatan min ghululin, wala shadaqatan, dan Allah tidak akan menerima satu sedekah, satu sedekah min ghululin, dari harta ghulul, harta yang dicuri dari ghanimah. Ya, ghulul itu pencurian harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah, ini menunjukkan apa? Dalam beribadah, bersedekah, harta yang disedekahkan itu harus ya suci, dari sumber yang suci, hasil pendapatan yang suci. Adapun jika itu harta yang haram, cara mendapatkan dengan cara yang haram, sebenarnya bukan haknya. Ketika dia bersedekah dengan itu, tidak ada gunanya. Tidak diterima oleh Allah SWT. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda'a. La yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salat man ahdatha, orang yang berhadas, hatta yatawadda'a, hingga dia berwudu. Berarti hadas yang dimaksud di sini hadas apa? Tidak diterima salat orang yang berhadas hingga dia berwudu, berarti hadas kecil. Ya, ini dua hadis. Hadis yang pertama tadi, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur, yang seterusnya hadis ini rawahu Muslim. Ya, lihat itu. Hadis nomor 1 rawahu Muslim, riwayat Muslim ya. Di sini ada keterangan al-gulul adalah as-sariqatu min amwalil ghanimah wa ghairiha. Nah, ini harta yang dicuri dari pencurian dari harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah, dan selainnya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis riwayat Muslim juga. Nah, kemudian walam yunqal, dan tidak dinukil, ya, tidak dinukil an ahadin, dari salah satu, ya, dari satu orang minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, ya, dari kalangan ulama umat Islam, fi dzalika, dalam perkara itu, khilafun, ya, perselisihan, perbedaan pendapat. Jadi tidak ada satupun dari kalangan ulama umat Islam ini yang ya berselisih pendapat dalam mewajibkan wudu, ya. Fa thabatat bidzalika masyru'iyatul wudu'i. Fa thabatat, maka tetaplah, ya, tetaplah bidzalika, dengan itu, ya, masyru'iyatul wudu'i, syariat wudu, ya, syariat wudu, yaitu bil kitabi, berdasarkan Alkitab, ayat ke-6 dari surat Al-Maidah di atas, was sunnati, ya, dalil yang kedua sunnah itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua hadis dalam Sahih Muslim, ya, telah kita baca. Dan yang ketiga wal ijma', dan ijma', karena tidak ada satupun dari ulama umat Islam yang berbeda pendapat, berarti ini adalah ijma', kesepakatan mereka. Wa amma ala man yajibu, wa amma, adapun ala man yajibu, atas siapa wajib, ya, atas siapa diwajibkan wudu, fa yajibu 'alal muslimil balighil 'aqili, maka wudu wajib atas seorang muslim baligh, berakal, ya. Idza arada salat, apabila dia hendak mengerjakan salat, wa ma fi hukmiha, dan apa yang sehukum dengan salat, sudah dijelaskan di atas, yang sehukum dengan salat yang diwajibkan dalam pelaksanaannya, wudu seperti tawaf dan memegang mushaf menurut mazhab yang dipilih oleh para penulis kitab ini. Baik. Jadi apa? Wajib bagi muslim baligh dan akil, yang berakal. Naam. Berarti tidak wajib bagi orang kafir, tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh, ya,
dan tidak wajib bagi orang yang tidak berakal, orang gila dan semisalnya. Nah, wa amma mata yajibu, adapun kapan wudu itu diwajibkan? Ya, fa idza dakhala waqtu sholati. Fa idza dakhala waqtu sholati. Apabila telah masuk waktu sholat, telah tiba waktu sholat. Masuk waktu sholat duhur misalkan. Mau sholat duhur kan berarti wajib berwudu, begitu. Dan semisalnya. Au aradal insanu atau seseorang ingin ya bermaksud al-fi'la mengerjakan suatu perbuatan amalan alladzi yushtaratu yang dipersyaratkan lahu untuknya al-wudu'u, dipersyaratkan wudu untuk pelaksanaannya. Ya. Wa in lam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin. Wa in lam yakun dzalika, meskipun perkara itu tidak muta'alliqan, tidak terkait biwaqtin dengan waktu. Contoh kat tawafi, seperti mau tawaf. Ya, kapan saja mau tawaf. Tawaf sifatnya sunnah. Masuk Masjidil Haram ingin tawaf kapan saja. Pemasil mushaf, ingin memegang mushaf, ingin baca Quran dengan memegang mushaf, melihat mushaf dan memegangnya, menyentuhnya kapan saja, tidak ada kaitannya dengan waktu tertentu. Ya, maka menurut mazhab ini karena diwajibkan ya berwudu jika mau tawaf, jika menyentuh mushaf berarti wajib berwudu. Begitu ya. Al-mas'alatu tsalitsatu fi syurutihi. Masalah ketiga tentang syarat wudu. Tentang ya syarat wudu, yakni apa yang dipersyaratkan dalam mengerjakan wudu. Wa yushtaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti. Wa yushtaratu, dipersyaratkan li sihhatil wudu'i, untuk sahnya wudu, ma ya'ti, syarat-syarat berikut. Al-alif, yang pertama al-islamu wal aqlu wat tamyizu. Ya, dipersyaratkan sahnya wudu yang pertama adalah keislaman, adanya akal, ya, mencapai usia tamyiz. Fala yasihhu minal kafiri. Fala yasihhu minal kafiri. Maka dari itu tidak sah wudu itu dari seorang yang kafir. Karena orang kafir itu tidak memiliki keislaman. Walal majnuni, dan tidak sah wudu itu dari seorang yang gila. Karena orang gila itu tidak berakal. Wala yakunu mu'tabaran. Wala yakunu mu'tabaran. Yani wala yakunu wudu'u mu'tabaran. Dan wudu itu tidak dianggap. Wala yakunu mu'tabaran artinya wudu itu tidak dianggap sah minas sagiri, dari anak kecil, alladzi duna sinnit tamyizi, yang usianya duna, di bawah sinnit tamyiz, usia tamyiz. Notabene-nya anak kecil itu mumayyiz, ya, mencapai usia tamyiz ketika usia 7 tahun kalender Hijriyah, sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian salat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. Ini usia tamyiz. Jadi di usia itulah diperintahkan salat, karena sudah ada akal, dan di usia itu sah ibadahnya, sah wudunya, salatnya, dan ibadah yang lainnya. Baik. Jangan bingung. Tadi kita lewati pada pembahasan alaman yajib. Lihat lagi tadi, wa amma alaman yajib.
Adapun atas siapa diwajibkan? Di sini dikatakan fayajibu 'alal muslimi al-baligil aqili. Wudu wajib atas muslim yang balik dan berakal. Nah, ini pembahasan wajib. Jadi anak kecil yang belum balik meskipun sudah mumayyiz tidak wajib wudu karena dia tidak wajib salat. Ya kan? Nah. Bisa dipahami? Iya, jadi tidak wajib wudu karena tidak wajib salat. Tetapi dia diperintahkan salat ketika sudah mumayyiz meskipun belum balik, 7 tahun ke atas. Sebagai suatu bentuk latihan. Pahala salat yang dikerjakannya mengikuti salat 5 waktu, mengerjakan salat 5 waktu, pahalanya pahala sunnah. Jadi ketika dia berwudu dalam usia mumayyiz, dia sudah sah wudunya, salatnya juga sah. Tapi tidak wajib. Bisa dibedakan? Hah? Nah, sama dengan pembahasan salat, tidak wajib salat jika belum balik. Jadi yang wajib salat itu adalah orang yang balik. Nah, jika berbicara masalah syarat sahnya salat, maka syarat sahnya salat adalah usia mumayyiz. Nah, bisa dipahami ya? An-niyatu, niat. Syarat yang kedua niat. Harus ada niat untuk berwudu. Ya. Tanpa niat berwudu tidak sah. Li hadithi, berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dikerjakan berdasarkan niat-niatnya, dengan niat-niatnya. Nah, hadis muttafaq alaih. Tayyib. Ini merupakan dalil dipersyaratkannya niat pada setiap amal ibadah termasuk wudu. Wala yushra'u talaffudhu biha, wala yushra'u talaffudhu biha, dan tidak disyariatkan melafadzkan niat. Tidak disyariatkan melafadzkan niat. Artinya apa? Cukup dalam hati. Ya, cukup dalam hati. Tayyib. Li'adami thubutihi, dikarenakan tidak sabit, tidak tetap. Ya, tidak tetap pelafatan niat itu anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya melafatkan niat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Al-jim, al-ma'ut tahur. Al-ma'ut tahuru. Yang digunakan berwudu adalah air yang bersifat at-tahur, dan kita sudah pelajari makna at-tahur. Ya, yaitu tahirun, mutahhirun, suci lagi menyucikan. Lima taqaddama fil miyahi, lima taqaddama berdasarkan apa yang telah lewat pembahasannya fil miyahi pada pembahasan air. Ya. Ammal ma'un najisu, adapun air yang najis, al-ma'un najisu fala yasihhul wudu'u bihi, maka tidak sah berwudu dengannya. Dan izalatu ma yamna'u usul al-ma'i ila al-basharati. Izalatu menghilangkan. Ma yamna'u, sesuatu yang menghalangi usul al-ma'i, sampainya air itu ilal basharati, ke kulit anggota wudu. Ya, ada lapisan yang melapisi kulit, ya, anggota wudu, itu menghalangi air, ya, sampai menyentuh kulit anggota wudu itu. Berarti air itu tidak berfungsi, ya, di bagian anggota wudu yang terlapisi tersebut karena terhalangi, tidak sampai ke kulit itu. Nah, ini wudu tidak sah. Oleh karena itu harus dihilangkan jika itu ada. Ya. Min syam'in
berupa syam' itu apa? Lilin, ya, au ajinin atau adonan kue, roti, ya. Wa nahwihima dan semisalnya yang menempel di kulit itu melapisi. Wa nahwihima dan yang semisal dengan keduanya ka tala'il adhafiri seperti pewarna kuku, kuteks, ya, kuteks, warna kuku. Alladhi yu'rafu, yang dikenal bainan nisa'il yauma, yang dikenal, ya, bainan nisa'i, di antara kaum wanita yaum, di zaman ini. Ada pewarna kuku namanya kuteks. Ya. Jadi memang itu adalah lapisannya. Nah, itu menghalangi air, ya, membasuh kuku. Harus dihilangkan lapisan kuteks itu. Jika tidak sah wudunya. Baik. Al-ha al-istijmaru awil istinja'u inda wujudi sababihima lima taqaddama. Melakukan istijmar atau istinja, dan sudah dilewati, ya, apa makna istijmar, apa makna istinja. Ya, inda wujudi sababihima, ketika ada sebabnya, faktornya. Inda wujudi, ketika ada sababihima, ada faktor, ya, untuk mengerjakan istijmar atau istinja. Lima taqaddama, berdasarkan apa yang telah lewat. Yaitu seseorang buang hajat misalkan, apakah BAB, ya, atau buang air kecil, maka itu faktor untuk melakukan istinja atau istijmar. Salah satu dari keduanya mewakili, supaya telah lewat, ya. Tidak wajib digabungkan antara istinja dan istijmar, dan juga tidak perlu takalluf, bersusah payah membebani diri untuk menggabungkan keduanya. Salah satu dari keduanya sudah mewakili, apakah istinja atau istijmar. Dengan itu, ya, lubang kemaluan, ya, menjadi suci dari al-kharij min as-sabilain, dari najis yang keluar. Ya. Setelah itu baru berwudu. Artinya apa? Jika ada orang usai kencing langsung wudu, setelah wudu baru dia istinja, baru dia cebok, enggak sah. Ada orang habis buang air besar, setelah itu langsung wudu, setelah wudu baru cebok, istinja, enggak sah wudunya. Nah, itu maksud. Jadi harus istinja dulu atau istijmar dulu, kemudian wudu. Nah, al-wawu al-muwalatu. Sedikit tambih tentang persyaratan istinja atau istijmar mendahului wudu sebagai syarat. Ini juga masalah khilafiyah. Nah, ya. Ibnu Utsaimin rahimahullah kesimpulannya, ya, jangan coba-coba dilanggar ini. Nah, artinya jangan berwudu sebelum istinja atau istijmar, karena berisiko. Tetapi jika ada orang misalkan dia sudah selesai sholat, kemudian, ya, diberitakan bahwa orang itu prosesnya tadi dia wudu dulu, kemudian dia istinja atau istijmar misalkan. Nah, apakah kita suruh dia mengulangi sholatnya? Menurut mazhab ini sholatnya harus diulangi, karena dia tidak memenuhi syarat sahnya wudu tadi. Tapi menurut Ibnu Utsaimin, ya, berat bagi kita untuk mengingkari dia atau untuk memerintahkan dia mengulangi. Nah, karena dalil tentang ini juga tidak jelas. Nah, hanya saja Nabi SAW tidak pernah menyelisih ini. Amalan Nabi tidak pernah menyelisih ini. Artinya amalan Nabi itu selalu, senantiasa mesti istijmar dulu, istinja dulu, kemudian wudu. Nah, ya, jadi memang berisiko. Baik. Al-wa'u al-muwalah. Al-muwalah yaitu
berkesinambungan, ya. Antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya itu berkelanjutan, tidak terputus. Ya, tidak terputus. Nah, nanti akan datang pembahasan tentang al-muwalah. Nah, pada masalah berikutnya akan dirincikan nanti. Nah, zai at-tartibu, tertib antara berurutan, ya. Sesuai urutan pada ayat, dan akan datang nanti juga penjelasan tentang ini. Wa sayatil kalamu alaihima ba'da qalil. Nah, ini. Wa sayati, dan akan datang al-kalamu, pembahasan alaihima atas kedua syarat ini, yaitu al-muwalah dan at-tartib, ba'da qalil, ya, sebentar lagi. Nah, tidak lama setelah ini. Al-ha, ghaslu jami'il a'dha'il wajibi ghasluha. Ghaslu, membasuh, jami'il a'dha'i, seluruh anggota-anggota wudu, al-wajibi, yang wajib, ghasluha, untuk dibasuh. Yang wajib dibasuh tidak sah jika diusap, ya, yaitu wajah, kedua tangan sampai ke siku termasuk siku, dan kedua kaki sampai mata kaki termasuk kedua mata kaki. Nah, nanti akan dibahas apa bedanya membasuh dengan mengusap, ya. Jadi yang diwajibkan dibasuh 3 anggota itu tidak sah jika hanya diusap. Baik. Ya, ini al-masalatul rabi'ah, furuduhu ay a'dha'uhu. Nah, ini nanti aja pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.